Ma'asyiral muslimin, kita lanjutkan pelajaran kita. Ini pelajaran setiap Jumat sore. Kita sampai pada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu limra'atin muslimatin tusafiru masirata laylatin illa wa ma'aha rajulun ذو حرمة منها لا يحل لامرأة مسلمة tidak boleh atau tidak halal bagi seorang wanita muslimah tusafiru masirata lailatin bepergian dalam perjalanan sehari atau perjalanan semalam, jalan illa wa ma'aha rajulun dzu hurmatin minha, kecuali bersamanya ditemani mahram, yaitu dalam pengertian bahwa tidak boleh seorang wanita muslimah melakukan suatu perjalanan yang dinamakan safar tanpa mahram, melainkan harus ada bersamanya mahramnya dari seorang laki-laki. Wa fi riwayat yaumin wa lailatin, dan di dalam satu riwayat disebutkan yaumin wa lailatin, satu siang satu malam. Wa fi riwayat yaumain, dalam satu riwayat disebutkan 2 hari. Wa fi riwayat thalathatin, dan dalam satu riwayat pula disebutkan 3 hari. Jadi tidak boleh bagi seorang wanita melakukan perjalanan sejauh 2 hari kecuali bersama mahramnya. Dalam riwayat lain dikatakan 3 hari. Jadi tidak boleh seorang wanita melakukan suatu perjalanan yang jarak tempuhnya 3 hari kecuali bersama mahram. Wa fi riwayat, dan di dalam riwayat yang lain disebutkan yaumin wa lailatin, sehari semalam. Sehari semalam. Wa fi sahih al-Imam Muslim
dan disebutkan di dalam Sahih Muslim bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tusafiru imra'atun illa ma'ati mahram." Tidak boleh seorang wanita bersafar kecuali bersama mahramnya. Nah, di dalam riwayat Muslim ini tidak disebutkan jarak perjalanan, apakah sehari, apakah 2 hari, 3 hari, atau perjalanan semalam saja, tidak disebutkan. Tetapi secara mutlak di dalam riwayat Muslim ini disebutkan la tusafiru imra'atun illa ma'ati mahram. Tidak boleh seorang wanita melakukan safar kecuali bersama dengannya mahram, ditemani sama mahram dari kalangan laki-laki. Maka di sini di dalam hadis yang mulia ini ada beberapa hal penting. Di antaranya yang pertama di sini disebutkan mahram. Mahram itu ya bisa terjadi karena nasab, yakni keturunan, saudara laki-laki, atau mertua. Bisa terjadi karena pernikahan, yakni mertua, atau bisa terjadi karena persusuan, saudara susu. Nah, di antara sebab-sebab terjadinya hubungan mahram itu 3 perkara, yaitu karena nasab, keturunan, kedua karena pernikahan, yang ketiga karena persusuan. Nah, maka di antara mahram yang terjadi karena nasab, yakni karena persusuan, karena nasab, yaitu di antaranya yang pertama anak laki-laki, yang kedua saudara laki-laki, yang ketiga bapak, yang keempat paman dari bapak, yakni saudara kandung laki-laki bapak, saudara bapak, paman dari pihak bapak. Berapa itu? Nah, laki-laki, saudara laki-laki, bapak, paman dari pihak bapak, saudara bapak. Empat. Kelima, paman dari pihak ibu, jadi saudara ibu. Yang keenam, keponakan dari saudara laki-laki, ponakan.
yakni anak saudara laki-laki, ponaan dari saudara laki-laki. Yang ketujuh, ponaan dari saudara perempuan. Ponaan dari saudara perempuan. Nah, ini mereka semua disebut mahram. Mahram dalam perjalanan. Jadi mereka ini boleh menemani seorang wanita dalam sebuah perjalanan yang dinamakan dengan perjalanan safar. Nah, yang kedua, di antara mahram yang disebabkan karena pernikahan, yaitu mertua. Mertua. Jadi kalau mertua itu mertua perempuan yang melakukan perjalanan, maka mahramnya boleh kepada menantu laki-laki. Tapi kalau yang melakukan perjalanan misalnya perempuan, maka mahramnya boleh adalah bapak mantunya. Boleh. Paham ya? Mertua. Nah, sebatas ini saja. Ya, ini menantu dan mertua. Menantu dan mertua itu mahram. Mahram serta pernikahan. Jadi kalau misalnya mertua perempuan yang melakukan perjalanan, dia boleh mengambil mahram dalam perjalanan itu menantu yang laki-laki. Atau kalau seorang perempuan melakukan perjalanan safar, maka dia boleh mengambil mahram safarnya itu mertuanya yang laki-laki. Boleh. Nah, ini mahram karena pernikahan. Kalau ipar bukan mahram. Ipar bukan mahram. Tidak boleh melakukan perjalanan bersama ipar. Haram. Hukumnya karena bukan mahram. Nah, adapun mahram yang disebabkan karena persusuan, mahram yang disebabkan karena persusuan adalah sama seperti mahram yang disebabkan karena nasab. Mahram yang disebabkan karena persusuan adalah sama seperti mahram yang disebabkan karena nasab. Nah, sebagaimana datang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yahrumu min ar-radha'i ma yahrumu min an-nasab." Diharamkan dari hubungan persusuan seperti yang diharamkan pada hubungan nasab. Nah, baik. Dan demikian, ada beberapa pelajaran yang penting dari hadis yang mulia ini. Pelajaran yang pertama, bahwa haramnya seorang wanita melakukan safar tanpa mahram. Haramnya seorang wanita melakukan safar tanpa mahram. Nah, kalau ditanyakan apakah ada jarak, ketentuan jarak, sehingga seorang dikatakan bersafar, apakah jaraknya 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau sehari semalam? Yang mana yang disebutkan dalam perbedaan lafaz pada hadis yang kita bacakan tadi. Maka jawabnya tidak ada.
Yang kembalikan kepada kebiasaan. Sehingga kalau kebiasaan suatu masyarakat menganggap sebuah perjalanan itu safar, maka itu adalah perjalanan safar. Nah, kalau itu perjalanan safar, tidak boleh bagi seorang wanita melakukan perjalanan tersebut tanpa mahram. Tidak boleh bagi seorang wanita melakukan perjalanan tersebut tanpa mahram. Nah, ya walaupun kemajuan teknologi sehingga perjalanan yang jauh bisa dibuat jadi perjalanan yang singkat, misalnya kalau dari Tehoro ke Masogi 96 kilo, kalau berjalan kaki atau berkuda itu bisa 3 hari atau 1 pekan. Kalau kemudian kemajuan teknologi yang menciptakan mobil dengan kondisi jalan yang bagus, sehingga perjalanannya hanya 2 jam atau 2 jam setengah dan sampai 1 hari. Apakah itu dikatakan safar atau tidak? Dan dikatakan tetap safar. Atau misal dari sini ke Jakarta dalam waktu yang begitu cepat menggunakan pesawat atau ke Ambon, ya, tetapi saja kita katakan safar. Walaupun karena kemajuan teknologi sehingga perjalanan yang jauh dapat ditempuh dengan waktu yang singkat atau dalam waktu yang singkat. Ada hal kembali kepada kebiasaan masyarakat setempat. Kalau mereka menganggap perjalanan tersebut adalah perjalanan safar, maka itu adalah perjalanan yang diharamkan bagi seorang wanita kecuali dengan mahram. Nah, tapi kalau perjalanannya bukan perjalanan safar, dari sini ke Sulawesi, ke Saju, boleh saja. Tak apa-apa. Nah, perjalanan itu bukan perjalanan safar. Nah, yang kedua, pelajaran yang kedua dari hadis yang mulia ini, bahwa para wanita tidak bisa atau tidak dapat menggantikan kedudukan mahram dalam safar. Jadi dalam safar itu tidak bisa bersama wanita dijadikan mahram dalam safar. Melainkan mahram dalam safar itu harus seorang laki-laki. Mahram dalam safar itu harus seorang laki-laki. Nah, karena seorang wanita bepergian bersama saudari wanitanya, dijadikan saudarinya itu sebagai mahram. Tidak bisa. Atau saudarinya itu bersafar bersama suaminya. Lalu dia ikut bersama mereka. Ini pun tidak boleh. Karena ini safar. Dan seorang saudarinya yang punya mahram, yaitu suaminya. Tapi dia tidak bisa jadikan mahram kepada saudari ini. Melainkan mahramnya itu harus seorang laki-laki. Mahram dalam safar. Nah, yang ketiga, tidak ada perbedaan antara wanita yang masih muda dan wanita yang sudah tua dalam larangan yang disebutkan di dalam hadis yang mulia ini. Wanita yang masih muda kalau melakukan safar ya wajib ada mahram. Demikian pula wanita yang sudah tua kalau melakukan safar ya wajib
ada mahram. Tidak halal baginya melakukan safar tanpa mahram. Ya, tidak ada perbedaan. Ya, sampai ada yang mengatakan kalau wanita sudah tua itu atau sudah jauh dari fitnah, maka tidak perlu lagi ada mahram. Ini batil. Atau ada yang mengatakan bahwa dulu seorang wanita melakukan safar itu harus yang mahram karena dulu keamanan belum terjadi. Bahaya dan perintangan di jalan itu besar sekali. Kalau sekarang sudah aman, perjalanannya sudah aman dari bahaya. Ada tidak perlu lagi ada mahram. Ini batil. Tidak benar. Nah, berdasarkan keumuman hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita bacakan ini, kita dapatkan faedah bahwa tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan antara wanita yang masih muda maupun wanita yang dengan wanita yang sudah tua. Tidak ada perbedaan. Nah, demikian. Kemudian kalau dikatakan apakah ada perjalanan yang diberikan keringanan oleh para ulama untuk seorang wanita melakukan perjalanan tanpa mahram, apakah perjalanan haji atau perjalanan umrah atau perjalanan untuk menuntut ilmu, di mana ini adalah perjalanan ibadah. Apakah ada keringanan dalam perjalanan tersebut untuk seorang wanita boleh melakukan perjalanan tanpa mahram atau perjalanan yang semisal dengan itu? Perjalanan tugas atau perjalanan kuliah misalnya. Dan kita katakan tidak ada keringanan oleh para ulama. Menurut pendapat yang sahih dari kalangan ahlul ilmi, tidak ada keringanan yang diberikan oleh para ulama bagi seorang wanita yang melakukan safar tanpa mahram. Tanpa terkecuali, semua perjalanan mahram bagi seorang wanita membutuhkan mahram. Wajib menyertainya mahram. Apakah perjalanan haji atau perjalanan umrah atau perjalanan menuntut ilmu agama, semuanya wajib untuk menyertainya mahram. Lebih-lebih lagi perjalanan yang nilainya jauh lebih rendah dari itu. Misalnya perjalanan kuliah atau perjalanan untuk bekerja berdagang atau perjalanan sekedar hanya untuk silaturahim. Ya, maka jauh perjalanan ini keutamaannya lebih di bawah daripada perjalanan haji, perjalanan umroh, perjalanan menuntut ilmu. Perjalanan umroh, perjalanan haji, perjalanan menuntut ilmu, kalaulah itu adalah safar haram, seorang wanita melakukan perjalanan tanpa mahram. Ada perjalanan yang nilainya jauh di bawah itu, lebih-lebih lagi haram jika dia melakukan perjalanan tanpa mahram. Nah, perjalanan untuk bekerja, perjalanan untuk berbisnis, perjalanan untuk urusan kantor, urusan lainnya, untuk ziarah dan seterusnya atau silaturahim, semuanya haram. Melainkan wajib menyertainya mahram. Wajib menyertainya mahram. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau sekiranya seorang wanita melakukan perjalanan haji tanpa mahram atau perjalanan umrah tanpa mahram, apakah sah hajinya atau sah umrahnya?
Maka kita katakan, ya selama tidak ada hal-hal yang membatalkan ibadah hajinya, begitu pula selama tidak ada hal-hal yang membatalkan ibadah umrohnya, maka tetap sah ibadah yang dia lakukan. Hanya saja dia berdosa karena dia melakukan safar tanpa mahram. Dia melakukan perjalanan safar tanpa mahram, dia berdosa. Tapi itu tidak mengganggu keabsahan haji dan keabsahan umroh. Hajinya tetap sah, umrohnya tetap sah. Tapi dia berdosa kalau dia melakukan safar tanpa mahram. Ya, dia berangkat haji tidak didampingi oleh mahram. Kalau dia berangkat umroh tidak didampingi oleh mahram. Ya, karena tidak ada mahram, jadi dibikin mahram-mahram puasa, dipasang-pasangkan oleh pihak mereka. Ini batil, tidak benar. Nah, ini haram, tidak disyariatkan dan menyelisihi syariat. Menyelisihi syariat. Nah, maka kita katakan sekali lagi, ya, tanpa terkecuali, dalam semua perjalanan yang terhitung sebagai perjalanan safar, apakah perjalanan haji, perjalanan umrah, atau perjalanan menuntut ilmu, semuanya wajib bagi seorang wanita untuk menyertainya mahram. Nah, wajib bagi seorang wanita untuk apa? Menyertainya mahram dalam perjalanan tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab. Demikian, ma'asyiral muslimah, beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini, dan kita bisa jelaskan suatu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada pertemuan yang mubarakah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, insyaallah taala. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fiikum. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma barik lana fima a'tayt. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.